Allah Bapa. Oh, bukan Yesus. Yesus itu adalah media yang digunakan Bapa untuk bisa berkomunikasi dengan manusia. Oke, saya tanya sekarang, apakah Yesus itu adalah Tuhannya, adik? Saya pakai ilustrasi boleh? Jawab saja, Yesus itu Ya. Tuhan kamu bukan? Kalau iya, katakan iya. Kalau bukan, katakan bukan. Ilustrasinya seperti ini Bang. Misalnya saya berkomunikasi Abang melalui HP. HP itu kan bukan saya kan, tapi suara yang keluar dari HP itu adalah suara saya kan? Iya, tapi ketika Ya. aku bertanya, apakah aku adalah HP? HP itu bukan saya. Bukan kan? Nah, sekarang saya tanya, apakah Yesus itu Tuhan? Yesus itu ibarat HP-nya. Kok berubah? Dia ibarat HP-nya yang tadi saya ilustrasikan tadi. Kan saya tanya, saya tanya tadi, ini kan suara tadi, apakah adik Gan itu HP? Saya bukan HP. Bukan. Apakah Yesus itu Tuhan? Dia hanya media Tuhan untuk Berarti berkomunikasi. bukan Tuhan ya? Tapi kalau kita ngomong sama HP itu sama saja dengan ngomong lewat Tuhan kan? Karena Beda dia lah. media untuk Karena berkomunikasi. gini adik, kalau saya gampar HP-nya, apakah kamu kesakitan? Tidak. Tidak kan? Berarti kamu bukan HP kan? Bukan. Oke, sekarang saya tanya, apakah Yesus ini Tuhan? Bukan. Yang Tuhan itu Allah Bapa. Bukan, berarti Tuhan Anda sama dengan Tuhannya Yesus. Bapak, Matius 11 nomor 25. Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tapi gini Bang, kan Bapa itu tidak bisa dilihat, tidak bisa digapai, dan tidak bisa terjangkau. Sehingga Iya. dia membutuhkan media untuk menjelaskan dirinya supaya bisa berkomunikasi dengan manusia dan menjelaskan tentang ketuhanan. Jadi kalau kita menyembah Yesus itu sama saja dengan mentaati Bapa. Nah, karena ucapan Enggak, dari izin adik, di mana Bapak menyampaikan bahwasanya dia membutuhkan Yesus untuk Bukan. menyatakan dirinya? Di mana Bapak berkata ini begitu? Yesus sendiri yang ngomong, bukan Bapaknya, tapi Yesus yang bilang. Iya, di mana Bapak? Di mana Bapak lagi kan? Di mana Yesus berkata bahwasanya Bapak yang telah mengutus dia membutuhkan dia sebagai media Iya. supaya orang mengenal Bapaknya? Di mana? Boleh buka Alkitab Bang? Ya silakan, boleh. Tolong dibukakan Bang. Yohanes 14 Yohanes 14 ayat 8 sampai ayat 11. Yohanes 14 nomor 8 sampai 4 sampai 11. 11. Oke, Ya. kita baca ya. Silakan ditampilkan Bang. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidakkah percayalah engkau bahwa aku ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam aku, dan apa yang kukatakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam diriku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Terus, Nah, berarti Yesus itu adalah media yang digunakan Bapa untuk bisa berkomunikasi dengan manusia, ibarat HP tadi Bang. tidak, Bapa ada di dalam aku ada dalam Bapa, kata dia. Iya. Yang jadi pertanyaannya, apakah benar Bapak itu ada di dalam diri Yesus itu? Contoh gini dia, adiknya, aku kasih analogi ya, bentar ya. Ini analoginya ya, gini ya. Coba dipahami ya, Yohanes 8 ya. Aku ada dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Apakah begini kondisinya? Hah? Adik Jan, kurang besar ya kertasnya ya. Bentar ya, cor yang besar ya. Kurang besar kertasnya. Aku ada dalam, kayak gini ya. Aku nih
Aku ada dalam Bapa dan Bapa ada dalam aku. Inilah Yesus. Apakah Begini, Bang. seperti ini kondisinya? Allah Bapa itu kan sifatnya roh ya. Nah, jadi dia bisa merasuk ke tubuh Yesus sepenuhnya. Berarti Yesus kerasukan Tuhan. Bukan, karena bukan roh Tuhan Tadi masuk. Anda katakan rohnya Tuhan itu merasuki diri Yesus, bisa merasuk diri Yesus. Berarti kalau seperti itu narasi kamu, adik, Yesus itu kerasukan Tuhan dong. Jadi roh Tuhan reinkarnasi menjadi Yesus. Roh Tuhan reinkarnasi jadi Yesus. Iya, betul. Di mana? Di mana tertulis seperti itu, adik? Ketika malaikat Gabriel berkata kepada Maryam bahwa engkau akan melahirkan roh yang berasal dari Tuhan. Roh Tuhan Nggak ada itu. coba buka itu yang kisah malaikat Gabriel bertemu Maria. Matius 1 nomor 18. Ya. Ya. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Itu Matius 1 nomor 18. Coba Ya, buka Maria itu. hamil dari Roh Kudus. Iya, berasal dari Maria Tuhan. hamil dari Roh Kudus. Nah, Roh Bukan Kudus itu dikatakan engkau akan melahirkan anak yang kerasukan Tuhan. Jadi roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri, Bang. Hah? Roh Kudus adalah roh Tuhan sendiri. Roh Kudus adalah roh Tuhan itu sendiri. Betul. Di mana tertulis Roh Kudus adalah roh Tuhan itu sendiri? Sebentar ya, saya buka Google boleh? Ya silakan, silakan adik. Terakhir Yohanes 8-nya tinggal, Bang. Tinggal Yohanes 8 ini tinggal. Padahal udah dibungkus kayak lepet ini, kayak lepet. Aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Rong, cair kan Rong. Siapa tadi bentar Rong, lupa aku namanya Rong. Bang tes dulu Rong. Masya Allah, jadilah kau Rong. Pulang kau nemui bapakmu Rong, duduk di sebelah kanan bapakmu Rong. Nanti kita pikirkan Rong. Di lebaran keberapa nanti kau pulang Rong? Oke Rong? Iya Rong. Iya. Iya. Bang apa tadi namanya ya? Bentar Rong ya. Dia kasih tahu itu namanya. Tes dulu nama akunnya Rong. Bang tes dulu. Ya. Oke. Apa Rong? Inum apostolos terperpekan tos trinititos nean paling tepatos. Iya. Artinya apa tuh Rong? Makasih banyak Bang, kata Bang. Iya, begitulah teman Bang Faruk isi gondrong. Dia kepingin pulang ke rumah bapaknya katanya. Dia rindu ingin ketemu bapaknya, duduk di sebelah kanan bapaknya. Di mana tertulis bahwasanya Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. Ingat teman-teman ya. Karena nanti setelah Bang ini nyungsok dia dari Google-nya, keluar dari Google-nya, lain data dikasihnya. Ingat kita. Di mana tertulis Roh Kudus adalah Roh Tuhan. Rong, cair kan Rong. Bang Bisan, Rong, Bang Bisan. Oh, ini bisa terkumpul nih Bang kos kau untuk pulang ke rumah bapakmu, Rong. Tapi sebelum kau pulang ke rumah bapakmu, kita pikirkan dulu beli jubahmu supaya bercelana kau kan. Bukan apa malu juga nah, kalau kau nggak bercelana ya. Di mana adik? Yohanes 14 Bang, ayat 23. Yohanes 14 nomor 23. Kita baca ya. Jika seseorang mengasihi Yesus, ia akan menuruti firman-Nya, ya. Dan Bapa akan mengasihi orang itu serta Yesus, dan Bapa akan datang kepadanya dan tinggal bersamanya. Di mana datanya Bang? Ada Bang katakan tadi Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. Iya. Nah, situ kan disebutkan Aku dan Bapak akan tinggal di dalam hati orang itu, ya kan? Ini sama saja materinya ya dengan Yohanes 8 yang Anda sampaikan tadi. Yohanes 14 nomor 8 tadi. Sama aja ini. Yang saya minta data statement Anda tadi mengatakan Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan. Dipikir Abang ini gara-gara penilaian psikologi lupa kok pertanyaan itu. Yohanes 14 ini sama saja ini. Ini bulannya ini dari nomor 8. Kalau gitu Yohanes 4 Bang.
Eh, Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu adalah roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Mana Roh Kudusnya, Dinda? Roh itu adalah Roh Kudus, Bang. Yang dimaksud adalah Roh Kudus. Di mana dimaksud dikatakan roh itu adalah Roh Kudus? Kudus itu artinya mulia, Bang. Oke, kita buka datanya ya adik ya. Tengok nih. Tengok ya. Kita kembalikan original teksnya. Adakah kata kudus? Kita kembalikan ya. Kudus itu artinya mulia, Bang. Yang mulia kan hanya Tuhan. Gak usah kita berandai apa, menduga-duga. Kita pakai data saja, adik ya. Yohanes 4 nomor 24. Teng neng neng. Pelan-pelan aja kita tadi. Tengok dulu lah kemari. Jangan tengok Google dulu, Kak. Tengok kemari. Nah, tengok dulu kemari ya. Ini dia. Tetep layar teman-teman ya. Tetep layar kata si Yoga. Nih. Ya. Allah itu roh, ya kan? Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita tengok original teksnya. Apa tertulis kata roh itu? Allah itu roh, original teksnya. Roh itu adalah, bentar ya, original teksnya pneuma. Nampak Bang ya? Ya. Tidak ada ya kudusnya ya. Pneuma, satu suku kata. Pneuma itu artinya Jangan cuma satu itu, banyak arti di situ. Abang hanya fokus satu arti. iya, hantu termasuk enggak? Hantu itu Hantu termasuk enggak? mungkin bisa jadi. Nah, Mungkin boleh nggak enggak tahu saya. pneuma diartikan dengan hantu? Nggak tahu, saya belum paham saya. Boleh dong, ini dia semuanya. Roh itu roh ini ya, Ya. roh, hatiku, rohlah, hatinya, hantu. Jangan fokus hanya satunya aja. Iya kan ini kan udah saya baca Dinda semuanya, roh Dinda, Ya, terjemahnya ya, Dinda. ya. Roh 221, roh 73, roh hatiku, Ada lagi roh karunia itu kan ya. Ada karunia. hatinya angin bisa, nyawa angin ya. Nyawa bisa. Apa lagi Dinda? Bermacam-macam roh bisa. Ya. Apa lagi Dinda? Ya. Apa lagi Dinda? Apa lagi? Coba. Semua kita baca ininya. Bisa Ya. juga jadi apa? Apa bisa Jadi juga apa? hantu. Itu. Tapi yang paling masuk akal menurut saya yang nomor berapa? Coba dibesarin, Bang. Nah, kalau untuk masuk akalnya, kita ke translate Google. Gitu belajarnya. Mana berdasarkan Google ya? Tengok ya, translate Yunani. Translate, bentar Kak Dinda ya. Translate, ini masuk akalnya. Apa kata Google? Translate Yunani. Bentar ya. Bentar, aku dua tangan dulu. Payah aku ngetik satu tangan. Translate Yunani Indonesia. Ini Dinda, tengok. Untuk lebih pastinya kita begini Dinda. Tengok ya. Ya, bentar ya Dinda ya. Nih. Nah ya. Pneuma. Nah, ntar ya. Kok gini munculnya nih? Indonesia, Yunani. Nah, ini ya. Indonesia kita tanya ya. Hantu tertulis kata fantasma. Ya, sekarang kita kembali ke Yohanes 4 nomor berapa tadi? 20 berapa tadi? Fantasma 424 ya? Iya. Kan? Oke. Paralel.
Nah, ini dia. Nah, ini dia ya. Ini roh. Nah, ini rohnya. Ya, cair roh. Belum, Bang. Belum ada cair roh. Nah, inilah penerjemahan dari pneuma. Ya. Pelafalannya pneuma. Ya. Asal mula dari 4154. Kita tengok ya, yang terdekat, arti yang terdekatnya roh. Ya, umumnya pneuma itu memang artinya itu roh, itu umumnya. Betul. Tapi jamaknya bisa dikatakan karunia, tergantung pneuma itu digunakan dalam kata digandeng dengan kata apa. Betul. Kan gitu. Kalau di dalam belajar nahu dalam bahasa Arab tergantung fiilnya. Kan gitu, kata kerjanya, kan gitu. Tetapi apapun kata kerjanya, jika dia dalam bentuk tunggal, yaitu pneuma, ya kan, tunggalnya ini masih pneuma, kita bahas ke tunggalnya, ya. Hantu ini adalah bahagian dari arti pneuma. Betul Bang, betul. Karena roh itu kan banyak kan. Roh itu kan banyak. Ada roh Tuhan, ada roh penyesat, ada roh lain-lain. Karena roh itu banyak Bang. Tapi roh ini berdasarkan Yohanes 4:24 ini adalah roh Tuhan kalian. Betul, iya. Ya kan? Roh itu Tuhan jenisnya banyak. Iya. Dan kata pneuma ini adalah apa? Kata kerja atau kata original teks, ya, pengganti dari kata roh di dalam Bible kalian. Berarti ya, orang-orang bisa saja memahami kalian itu menyembah roh. Kan gitu. Dan kebenaran, ya. Nah, roh kan gitu. Dan hantu adalah bahagian dari arti roh. Berarti tidak ada yang salah dari orang ketika memandang kalian menyembah kepada hantu. Ya terserah, itu pendapat kalian. Saya tidak. Kan nggak salah kan? Silakan. Nggak salah, karena memang pneuma, ya, hantu bagian dari arti pneuma. Ya, silakan. Terserah Bang. Oke. Boleh ganti itu tema? Kan? Apa? Iya, silakan, terserah. Boleh ganti tema? Oke, ganti tema. Kita mau ganti tema. Saya bertanya boleh. Oke, setelah itu berarti Adinda turun ya, karena nggak bisa on cam kan? Iya, oke. Saya bertanya boleh. Silakan, boleh. Oke. Bagaimana konsep keselamatan dan cara masuk surga versi agama Anda? Oke, sudah. Apakah nanti saya perlu menjelaskan yang versi saya juga nggak? Gak perlu lah, mana ada surga dalam iman Kristen, Bang. Cara memperoleh keselamatan maksudnya? Nggak ada keselamatan dari iman Kristen. Siapa yang kasih keselamatan dari iman Kristen? Yesus aja nggak kenal iman Kristen, Adinda. Orang mau selamat kan harus percaya Yesus. Nggak ada. Yesus itu tidak ada satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus memberikan janji keselamatan untuk iman Kristen atau untuk iman yang bertuhankan kepada Yesus. Ada. Yang menyembah pada Yesus. Dia bilang, yang mengikuti jalan Yesus. Dan keselamatan dan hidup. Apa? Kan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan keselamatannya hidup dan Yesus, jalan keselamatan dan hidupnya Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Matius 15 dan Matius 10. Yang dia berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku, gitu kan? Nah, itu Yesus anak siapa yang ngomong, Dinda? Matius 28 ayat 19, Bang. Hah? Matius 28 ayat 19. Tahu, Yesus anak siapa yang ngomong itu? Yesus anak Bunda Maria. Oke, Yesus yang ngomong dalam Matius 10 nomor 15, Matius 10 nomor 5 sampai 6, Matius 15 nomor 24 sampai 26 itu Yesus anak siapa, Dinda? Bunda Maria. Oke. Dari Matius 15 dulu kita. Dari Matius 15 24 26. Modal apa kau katakan di dalam Matius 15 nomor 26? Apa legitimasi yang kau miliki hingga kau katakan yang berkata itu adalah Yesus anaknya Maria? Kan setelah disalib dia hidup kembali, setelah kematian 3 hari dia hidup lagi. Coba dibaca Dinda. Dari ayat 1-nya pun boleh. Kalimat atau ayat yang mana yang kau bisa jadi pegangan bahwasanya Yesus yang ada di dalam kitab Matius adalah Yesus anaknya Maria.
Karena dia berjumpa dengan Filipus dan murid-muridnya setelah bangkit dari kematian. Iya, di ayat mana? Di ayat yang keberapa? Di mana Yesus itu mengarah, "Dor, cain rong, Bang Sipong rong. Bang Sipong." Di ayat yang mana yang menjadi legitimasi bahwasanya itu adalah Yesus anak Maria? Yang tadi Matius 28. Tunggu dulu ke Matius 28. Gini loh Dinda, persoalannya gini. Apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 10 dan Matius 15 kontradiksi dengan apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 28. Ya, sebenarnya kalau membahas ke dalam pengajaran, yang benar itu adalah perkataan Yesus, yang cocok perkataan Yesus itu Matius 10 dan Matius 15. Tafsir dari mana apa itu? Di situ dikatakan Yesus, tafsir dari mana itu? Apa? Itu tafsir dari mana? Bang Siton dong, cair dong. Kita kaji pelan-pelan Dinda ya. Bukan tafsir ini, tengok ya. Matius dari mana? Bentar, kita kaji ya, bentar ya. Kita kaji ini. Matius 15 nomor 24 sampai 26. Tengok ya. Nih, tengok. Nih. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ya, Yesus menyatakan diri, dengar dulu Dinda. Ya. Yesus menyatakan dirinya utusan. Ya, sinkron. Ada tulisannya, sinkron. Ya. Tunggu dulu. Ya. Sinkron ketika dikomparasikan dengan Yohanes 17 nomor 3. Tapi itu ada tulisannya, Bang. Ya kan? Ada tulisannya tapi itu, Bang. Apa? Ada lanjutannya tapi itu, Bang. Iya, ini ayat 25. Baca satu Ini ayat paragraf, 25. Bang. Baca Ini satu sampai 25 kita baca Dinda. Sabar dulu Dinda, sabar Dinda. 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi jawab Yesus. Ingat ya, apa kata Yesus? "Tidak patut mengambil roti dan yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada guguk." Iya, Yesus betul. mengatakan wanita di luar dari Bani Israel atau domba-domba Israel itu adalah guguk Dinda. Iya, karena pada masa itu orang Israel itu menganggap bangsa selain Israel itu anjing seperti itu. Itu tradisi budaya Israel dulu. Iya, dan Yesus Terusin, Bang. selaras dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 10 nomor 5 sampai Israel dulu, 6. Bang. Nah, Matius lanjut, 10. Terusin dulu Sekarang kita bacaannya baca. tadi. Lanjutin dulu bacaan tadinya. Terusin. Sudah sampai nomor 26-nya sudah. Enggak, masih ada lanjutannya. Akhirnya Yesus mau menolong kan? Mau menolong setelah dia mengaku jadi Apa? guguk. Itu budaya Israel dulu. Setelah wanita itu mengakui dirinya guguk, apa kata Yesus? "Sungguh besar imanmu, wahai ibu, Iya, wahai berarti- perempuan." Ya, dia diselamatkan karena imannya kan? Dia apa Dinda diselamatkan Gel? karena imannya tadi. Berarti kalau kamu mau menjadikan Yesus sebagai teladanmu atau kamu ngikutin Yesus, kau harus jadi guguk dulu, mau nggak? Iya, karena iman tadi yang menyelamatkan kan? Gimana? Iya, karena imannya tadi yang menyelamatkan. Akhirnya Yesus mau menolong. Menolong dia dalam hal apa? Menyelamatkan Iman atau tadi. menyembuhkan anaknya, bukan Iya. menjadikan perempuan itu bagian dari umatnya. Karena imannya tadi akhirnya diselamatkan. Kan ada kata iman tadi. Anda paham nggak kisah dalam Matius 15 ini Dinda? Kalau kau baca Iya. di ayat sebelumnya, perempuan ini minta tolong ke Yesus karena anaknya sakit Dinda. Betul, ya. Bukan Terus Yesus, bukan perempuan ini minta menjadi umat Yesus. Dia Betul. minta tolong supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Yesus nggak mau, gitu loh. Iya. Karena akhirnya mau, dia kan? setelah Karena imannya mukjizat tadi. yang dia lakukan itu khusus hanya untuk Bani Israel. Sementara perempuan ini adalah perempuan Kanaan. Tapi Ya akhirnya kan? mau kan? Akhirnya dibantu Iya, oleh karena Yesus, imannya, ingat kan? ya. Dibantu oleh Yesus, ya setelah Yesus Karena mengatakan imannya, dia kan? guguk, anaknya disembuhkannya. Betul. Ya, nah perempuan Iya, itu mau bukan karena dibikin imannya. jadi umatnya. Iya, Perempuan itu karena bukan iman dibikin jadi wanita tadi. umatnya. Iya, karena ada kata iman tadi kan? Lantas atas dasar apa kalian Dinda, umat pemakan babi menjadi umatnya Yesus? Karena Yesus untuk semua bangsa. Di mana Yesus mengatakan dia untuk segala bangsa? Matius 28 ayat 19. Beritakanlah Injil, kata Iya, jadikan Yesus. semua bangsa muridku.
Iya, jadikan semua bangsa muridku. Sementara di dalam Matius 10 nomor 5 sampai 6, Yesus berkata ke murid-murid, jangan masuki bangsa lain. Yesus mana yang jujur ini? Itu lihat Omongan Yesus konteksnya, yang Bang. mana yang benar ini, Dinda? Lihat konteksnya. Hah? Lihat konteksnya dan tafsirnya, Bang. Tidak Oh, ada gini, Bang. ilmu tafsir dalam terjemahan Bibelmu. Cuma Ada. Nih, kalau Abang buka Sofi atau Tokopedia, Abang ketik tafsir Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu banyak buku-buku tafsir, Bang. siapa yang menafsirkan? Jawab. Magisterium gereja, Bang. Nama, Bang. Nama Dinda, saya tanya. Siapa nama penafsir Bible? Silakan. Itu bapak-bapak gereja awal. Yang saya tanya namanya lo, Dinda, ya Allah ya Rabbi. Oh, saya lupa, Bang. Saya lupa. Cari tahu dulu, Dalilnya ini, karena Bang. gini, Dalilnya ini, Bang. gini, Sebentar. Cinta. Saya buka dalil ya. Dengar dulu, diam dulu, nanti buka dalilnya. Dengar dulu, tak kemana-mana diskusi. Ya, Bang, yuk. Kenapa saya tanya, siapa nama penafsirnya? Karena apa? Dengar Dinda ya. Di dalam penulisan Biblemu, jika dibuat nama penafsir, ya tidak ada rantai sanadnya. Tidak ada rantai sanad keilmuannya ini. Ada sampai ke para rasul, ada. Sampai pada Boleh Yesus. ayat, Bang. Silakan. Kalau memang ada rantai sanadnya sampai kepada Paulus, dari Paulus sampai kepada Yesus, silakan paparkan yang mana. Bukan, maksudnya dalil bahwa tidak boleh menafsirkan sendiri ada. Di 2 Petrus 1, Bang. 2 Petrus 1 ayat 20. Ya. Sampai 21. Apa isinya? Boleh ditampilkan, Bang? Ya, apa isinya? Silakan. Apa isinya? Baca. Saya nggak bisa on cam, tolong dibukakan. Persoalannya gini loh, Dinda. Yesus nggak kenal Bibel. 2 Petrus 1, Bang, ayat 20 Iya. sampai 21. Mau ayat apapun kau kasih itu, ketika kita membahas kepada sanad, tertolak. Karena apa? Yesus nggak kenal Bibel. Bibel ini ditulis hampir 1 abad setelah Yesus diangkat ke langit. Tapi kan itu atas arahan Roh Kudus, Bang, yang penulis. Oke, di mana tertulis? Mana legitimasi dari Yesus memerintahkan Matius, Lukas, Yohanes untuk menulis Bibel? Mana tertulis? Mana? Ini sebentar saya buka Google ya. Sebutkan 1 ayat yang jadi validasi dari Yesus, membolehkan atau membenarkan tulisan-tulisan dari Matius, Lukas, Yohanes, dan yang lainnya. Silakan. Validasi dari Yesus. Silakan. Mana? Sebutkan validasi dari Yesus. Silakan. Yesus nggak kenal Bibel. Nggak kenal Yesus Bibel. Nama penulisnya aja pun nggak tahu Bibel itu siapa. Kita Matius, siapa nama penulisnya? Nggak tahu. Tap-tap layar teman-teman ya, scroll, jazakumullah khair teman-teman yang berbagi ya untuk ongkos gondrong pulang kampung ke rumah bapaknya ya. Wahyu 1 ayat 19. Validasi Ya, Wahyu 1 dari ayat Yesus 19. untuk menuliskan Bible. Ya. Wahyu 1 nomor 19. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Tulisan apa yang dibilang ini? Tentang kesaksian, tentang yang dia alami dan saksikan, dan yang dikatakan Yesus ditulis kesaksiannya. Ini kitab, Anda tahu nggak kitab Wahyu ini tulisan siapa? Kesaksian siapa? Salah satu dari Hawariun. Hawariun pula, Hawariun. Iya kan, Yohanes itu kan salah satu dari 12 murid Yesus kan, Hawariun ya kan? Kapan Bibel kau berbicara tentang Hawariun? Hawariun itu bahasa Arab. Kalau bahasa sononya 12 rasul. Kapan? Enggak, kita gini, kamu jangan nyebrang kemana-mana gitu loh. Kapan Bibel kau berbicara tentang Hawariun? Janganlah Yunani ke Arab-Araban, bro. Maksudnya Yohanes itu adalah salah satu dari 12 murid rasul. Kitab Wahyu adalah mimpi Yohanes di Pulau Patmos yang katanya ketemu Yesus.
Udah. Kesaksian, Sementara mimpi itu terjadi setelah Yesus diangkat ke langit, bukan sebelum Yesus diangkat ke langit. Udah. Betul. Sementara di kitab lain Yesus menyatakan dia akan turun ke dunia untuk kedua kalinya untuk menghakimi. Sementara ketika dia datang ke dalam mimpi ke dunia menemui Yohanes, tidak terjadi kiamat pada saat itu. Tidak terjadi penghakiman atas orang-orang hidup dan orang-orang yang mati pada saat itu. Maka muncul pertanyaan, ya, apa legalitasnya yang dimiliki oleh Yohanes? Bahwasanya Yesus yang mendatangi Yohanes di Pulau Patmos adalah Yesus anaknya Maria. Silakan, kena ini. Silakan, silakan Dindagan. Dindagan silakan. Dindagan, Dinda. Jangan Google dulu. Dinda. Yohanes 20. Tunggu dulu, apa pertanyaan ke rupanya? Tadi kan legitimasi Yesus untuk memberikan kesaksian hidup dan menuliskan tentang hidup dia. Anda kan sudah kasih kitab Wahyu. Anda Ada lagi, Bang, ada lagi. Ada Tunggu lagi. dulu, jangan 100 data kamu kasih mengambang semua. Ya. Terus Ini dulu kita bahas kitab Wahyu ini dulu, nggak akan kelar ini. Kalau kayak gitu gaya diskusi nggak kelar ini. Ya, kitab Wahyu ini adalah mimpi Yohanes atau penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, di mana dia mengaku-ngaku ketemu sama Yesus. Sementara di kitab lain Yesus berkata dia akan datang kedua kali ke dunia ini untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Kedua kali berarti ketika dia datang menemui Yohanes di Pulau Patmos sudah datang kedua kalinya. Tapi kenapa Bukan, tidak itu terjadi penglihatan, Bang. penghakiman terhadap orang hidup dan orang yang itu mati? penglihatan batin, Bang. Apa? Itu penglihatan batin, bukan Yesus datang, bukan. Di mana penglihatan batinnya Bang tertulis? Iya, jadi Yohanes mengalami penglihatan batin. Iya, di mana penglihatan batinnya di mana? Di mana tertulis Yohanes mengalami penglihatan batin? Mencak-mencak kemana-mana, lompat kemana-mana, penglihatan batin katanya. Berarti Yesus yang datang yang dilihatnya itu adalah Yesus palsu gitu. Penglihatan batin bro. Gimana penglihatan batin itu? Capek lah Bang diskusi samamu. Baik Google, coba yang lain lah ya. Capek diskusi gitu. Yang lain aja lah, yang lain. Coba kita naikkan yang lainnya. Kurang. Assalamualaikum ya akhi. Palestin, Gaza ya akhi. Sabar dulu akhi ya. Afwan. Kita nggak, kenapa Bang Farouk turunkan dia teman-teman? Di bawah pun ada Ahmed, ada Aisyah, ada Ahmed, ada siapa lagi? Kita nanti nggak enak naikkan satu, yang lain nggak enak hati kan gitu. Jadi keputusannya dua-dua nggak dinaikkan, ya nggak dinaikkan karena sejatinya komal kita ini komal diskusi lintas agama. Jangan nanti nggak enak lah, karena si Ahmed pun orang Palestina juga ada di bawah gitu loh. Nanti dinaikkan dua-dua, nggak enaknya nanti sama teman-teman lain kan jadi beban kan. Ya, kita turunkan dulu lah. Muhammad pun ada di bawah Muhammadnya. Oke, Angelina, selamat bergabung Angelina. Tap-tap layar teman-teman ya. Angelina, entah apa lah fitnah yang ditebar ya. Farouk nonton film ini, Farouk punya hutang, Farouk ini ya. Tak mampu kalian menyerangku, melawan narasiku pribadi, kalian serang tak apa-apa kalian kan.
Suka nonton ini, suka nonton itu, ngutang ini, ngutang itu, nipu ini, nipu itu. Oh alah, alah. Ngeri kali memang Glenn ya, menjijikkan lah memang gaya Belanda ini ya. Oke, Bang Muhammad dulu kita tanyakan Bang Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bang. Ada yang disampaikan Bang Umar. Salah tekan, sorry. Ya Bang. Tersalah picit. Oh iya, siap. Apa Sorry. Bawa aja. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telepon gondrong, kalau si gondrongnya cair Abang tuh ya. Makanya kalian share lah teman-teman, tap layarnya di share ya. Oke, Effendi selamat bergabung. Iya, terima kasih Bang Faruk. Ya, Islam, Kristen, Dinda. Karistien. Oh, Kristen ya. Coba ya, bentar ya Effendi ya. Babang Faruk cek dulu, kamu sudah bisa on cam belum? Oh, sudah bisa Dinda. Kenapa nggak on cam? Oh iya, boleh. Karena kalau Dinda on cam, Dinda Babang Faruk izinkan untuk bertanya. Lalu kita berdiskusi, saling berdialektika Dinda. Oke, sudah. Gimana? Sudah Bang, sudah. Oke, bentar Dinda ya. Bentar, salah. Bentar ya Dinda ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Komal Babang Faruk kedatangan ya Dinda Effendi Marlin dari agama apa tadi Dinda? Karisteng. Ya, dari Kristen ya. Beliau ini dari iman Kristen itu pendeta atau sekelas jemaat saja, Dinda Effendi? Kelas jemaat lah Bang. Enggak, maksudnya Dinda ini di iman Kristen, di gerejanya jemaat atau pendeta? Jemaat. Oh, jemaat. Oh, bukan pelayan juga di gereja bukan? Bukan. Oh, bukan. Oke, siap. Cek. Ada suara? Ada. Enggak, kok tiba-tiba gelap layarku. Bentar ya. Bentar. Oke, kita diskusi ya Dindanya. Silakan, kalau mau bertanya silakan Dinda. Kok gelap layarku ya? Oke, boleh Bang. Itu yang saya mau bertanya, itu yang Abang tulis di apa itu? Di tema itu. Oh, mau membahas tema ini. Iya, Yesus nggak punya akhlak. Pertanyaan itu, apakah Yesus punya akhlak? Gini, pertanyaan itu dari narasi ini. Sekarang Babang Faruk tanya kepada adik Effendi, Tuhannya adik Effendi siapa? Sorry. Tuhannya kamu siapa Dinda? Oh Tuhannya kami Tuhan Yesus. Yesus. Nah, apakah Tuhan kamu Yesus itu maha kuasa? Maha kuasa. Ya pasti dia maha kuasa. Maha kuasa karena Tuhan pasti dia maha kuasa kan gitu. Nah, apakah Tuhan Anda Yesus yang maha kuasa ini dengan kekuasaannya mampu menjadikan Maria hamil? Oh iya, mampu dong, mampu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Oh salah itu. Pengertianmu salah itu. Aku bertanya loh Dinda. Salah itu Bang. Salah itu pengertian. Salahnya di mana coba? Salahnya di mana? Coba Dinda jelaskan. Salahnya di mana Dinda coba? Hah? Di mana salahnya coba? Ya pengertiannya tuh nggak mungkin
nggak mungkin Yesus itu yang bikin apa? Ya secara jasmani lah ya. Makanya saya tanya, pengertiannya jadi seperti apa gitu loh. Coba. Ya pengertiannya kan Yesus itu kan dari apa? Benih ilahi. Nah, Saya tanya, yang telah menjadikan Maria hamil ini bukankah Tuhan? iya betul. Dan Tuhan itu bukankah namanya Yesus? Iya. Nah, berarti yang telah menjadikan Maria hamil adalah Yesus, di mana Yesus adalah anaknya Maria. Maka muncul pertanyaan, apakah anak yang telah menjadikan mama kandungnya hamil memiliki akhlak? Bukan, berarti enggak. Saya tanya loh Dinda, punya akhlak atau tidak gitu loh. Contoh teman-teman di bawah ini saya tanya, teman-teman di bawah coba TV, apakah seorang anak yang telah menjadikan mama kandungnya hamil memiliki akhlak? Silakan dijawab. Punya akhlak atau tidak? Mereka langsung bisa jawab loh. Tengok, tidak, gitu loh. Tidak, coba. Semua bisa jawab tidak. Dinda kenapa nggak bisa menjawab? Itu pilihan itu, Maria itu pilihan itu Bang, pilihan itu. Saya tahu dia pilihan. Dia memilih dia adalah Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Yesus. Sementara Yesus itu adalah anaknya. Iya kan? Maka muncul pertanyaan, apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Itu perempuan suci itu Bang, nggak gitu juga ya. Iya, Maria itu perempuan suci, perawan. Saya tahu wanita Maria itu perempuan suci. Saya tahu. Ya, dia tidak memiliki suami ketika dia hamil, saya tahu. Makanya saya kaji dari kemahakuasaan Tuhanmu Dinda, Yesus. Jika memang Tuhan Yesus itu Tuhanmu Maha Kuasa, apakah dia mampu menjadikan Maria hamil? Mampu. Anda katakan. Maka saya tanyakan kembali, jika seorang anak menjadikan cair Umi Lailan rong. Ya Allah rong, jadilah kau nin rong pulang kampung ini rong jumpai bapakmu di apa rong. Jadilah kau pulang kampung jumpai bapakmu. Iya. Kau kan dari dulu mau ketemu kan, mau duduk di sebelah kanan bapakmu kan rong. Cair rong. Peno maparon tos ini kalau kamu udah kata tos umi katanya. Makasih. Coba dijawab Dinda Effendi. Apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Itu ada tujuan. Bukan dinegatifkan gitu, ada tujuannya. Saya tidak menegatifkan dan saya tidak bertanya tentang tujuannya. Intinya untuk lahirnya Yesus dalam iman kalian si penebus dosa. Apapun tujuannya, apapun tujuan dari kejadian itu, semua itu adalah kehendak dari Yesus yang Tuhan Anda yang Maha Kuasa. Maka muncul pertanyaan, apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Nggak tega punya muka abang ini kan? Bukan itu, pengertiannya bukan ke situ Bang. Jelas Yesus pasti punya akhlak. Saya tidak bilang Yesus nggak punya akhlak, Dinda. Saya nggak bilang Yesus nggak punya akhlak. Saya cuma bertanya, apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Dia punya akhlak. Yang saya tanyakan sekali lagi Dinda, apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Yesus ya. Janganlah kayak gitu mukamu Dinda. Jangan kayak gitu
nengoknya lah. Bukan itu, bukan itu. Nggak tega Bu. Dinda Effendi coba pakai masker lah, pakai masker aja lah. Nggak tega aku nengok muka kamu, nggak tega. Itu Bang Faruk salah ini, salah mengerti. Nggak tega aku nengok mukamu. Ah, Coba bukan, dulu. bukan ke situ, salah itu, salah. Kok salah? Saya cuma bertanya. Contoh ini Bang Naga, saya tanya ya. Saya tanya ya. Bang Naga, jika seorang anak telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah anak itu memiliki akhlak? Tidak. Tidak. Mudah menjawabnya kan? Kenapa Dinda Effendi banyak kali menjawabnya? Hah? Itu kan yang dia lihat itu ya hanya secara jasmani aja. Tapi kalau dibawakan ke Yesus, karena abang bawa nama Yesus itu masalahnya. Siapa yang membahas Yesus, Dinda? Itu jadi situ masalahnya, Bang. Tapi Aku belum membahas Yesus kok di rumah begini. bukan contohnya si Uco Tunggu dua, Bang Faruk sama besar ke atas, judulnya turun ke bawah. Iya, maunya aku ikut lah, masa yang ini? Aku yang ada gambarnya lah. Soalnya Enggak, bawa nama Yesus Bang itu. Faruk host kan malah bisa aku buat. Bang Faruk buat sendiri. Bang Faruk tukar dengan Bang Faruk Sanipar yang ini. Ah, iya. Ntar. Buat lagi. Bentar. Sebentar udah. Bentar. Gini aja. Judulnya. Gini Dinda, ya Anda jangan mikir kemana-mana dulu, fokus Dinda Effendi, fokus dulu, fokus dengan pertanyaanku ya. Pasrah kali mukanya teman-teman, pasrah kali. Enggak lah. Marga apa ini? Bang Faruk. Marga apa dia? Sile Bendi ini. Gak usah itu kita bahas. Tunggu nanti aja ya. Enggak usah lah nanti Sekali lagi saya tanya Dinda ya, apakah seorang anak yang telah menjadikan mama kandungnya hamil memiliki akhlak? Salahnya abang karena Mas, silahkan diangkat. Shalom, ada panggilan. Silahkan diangkat. Shalom, Kok mikir ada kemana-mana? iya. Shalom, ada panggilan masuk. Kalau bang Faruk Shalom, nggak bawa nama ada Yesus, panggilan masuk. oke. Udah habis. Iya. Nah, Jadi jawabannya apa Dinda? masalahnya abang bawa nama Yesus itu bang. Coba simak dulu pertanyaanku. Siapa yang membawa nama Yesus? Topik pembahasannya lah. Nanti dulu kita ke topik itu, kita tinggalkan dulu topik itu Dinda. Jangan pakai nama Yesus, nama Ucok kah? Apakah itu? Kita nggak sedang ke topik itu, kita tinggalkan dulu sejenak topik itu loh. Sekali lagi Dinda ya, fokus ya. Kau jangan mikir kemana-mana dulu, jangan pikir Yesus, mikir ini, mikir itu, jangan. Fokus ke pertanyaannya Babang Faruk saja Dinda ya. Sekali lagi ya, capek juga kayak gini ke Dinda ya. Apakah seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil memiliki akhlak? Udah berapa kali abang ini mau itu kemana dulu, Bang Faruk? Mengarahkan pertanyaan. Tenang Dinda, tenang dulu. Agak menurunkan manusia. Kok lari dia? Kemana-mana dia larikan. Siapa yang bahas Yesus, Mbak? Siapa? Aduh, lucu kali loh orang ini. Fokus sama pertanyaanku loh. Entah siapa kemana-mana penjabarannya. Coba naikkan yang lainnya, Bang Naga. Dari jam berapa tadi buka live-nya? Dari jam berapa?